Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amman ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Abira dari kelas 5 Anasai akan membahas tentang Ramadan dan syukur. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, Ramadan memang identik dengan kesabaran. Ia bahkan memiliki nama Syahrus Syabar, bulan kesabaran. Namun, Ramadan juga mengajarkan syukur. Bagaimana tidak? Bukankah sekitar 14 jam berpuasa kita berbuka dengan penuh kesyukuran? Nikmat iman dan ketaatan ini yang sering kita abaikan. Padahal, ia adalah nikmat terbesar dalam kehidupan, yang dengan Allah mencurahkan ridho dan rahmatnya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, harta adalah rezeki yang derajatnya paling rendah. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Sedangkan ridho Allah adalah rezeki yang sempurna. Syukur kembali kepada diri sendiri. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya kebaikan dan manfaat syukur itu akan kembali pada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Quran Surat Luqman ayat 12. Hal pertama yang kita dapat ketika bersyukur adalah kebahagiaan. Hadir ketenangan dan kedamaian hati atas pemberiannya, bahkan atas segala yang terjadi, sebagaimana level syukur tertinggi yang dicontohkan Nabi. Dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW melihat hal-hal yang disukainya, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau melihat hal-hal yang tidak disukainya, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah Syahih. Sebab ditambahnya nikmat, Allah menjanjikan kepada hambanya yang bersyukur, Dia akan menambah nikmatnya. Pertambahan itu bisa secara kuantitas, bisa pula kualitas atau keberkahannya, bisa pula dua-duanya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mendapat pahala. Syukur merupakan ibadah yang Allah perintahkan. Ketika seorang hamba bersyukur, Allah akan memberi kebaikan dan pahala. Sebaliknya, ketika seorang kufur atas nikmatnya, siksa Allah menantinya. Wasanajziz syakirin. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menjelaskan, karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Syukur mendatangkan ridho Allah. Nikmat yang paling sempurna sebagai Syekh Asy'arawi sebut di atas adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur, ia akan mendapat ridhonya. Takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum.
Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Quran Surat Az-Zumar ayat 7. Selamat dari azab. Orang yang bersyukur, ia akan selamat dari azab. Terutama adalah azab berupa siksa neraka. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Dan tentu kita semua mengerti, ketika seorang selamat dari neraka, tempat kembalinya adalah surga. Maka syukur yang telah dilatih saat Ramadan ini marilah kita jaga, menjadi karakter yang selalu menghiasi hari-hari kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.